Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Kali ini saya sedang berada di Desa Purwoharjo atau Unit 4 Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Nah, ini saya sedang berada di lokasi calon kebun sawit milik desa teman-teman. Jadi di Rimbu Bujang itu setiap desa itu selalu punya tanah, atau orang sini bilang tanah R begitu ya, tanah milik pemerintah begitu. Nah, eh, sepertinya Desa Purwoharjo ini mengawali dan bisa dijadikan contoh oleh desa-desa yang lain kaitannya dengan penanaman kelapa sawit ini teman-teman. Ya, jadi ini ceritanya tanah air yang sebelumnya digarap oleh warga, sebelumnya tanami karet teman-teman, udah nggak produktif lagi. Kemudian setelah melakukan ya pendekatan dengan warga ya kurang lebih 1 tahun untuk memberikan ya pemahaman bahwa ini perlu dimanfaatkan agar bisa lebih bermanfaat untuk desa, tentu saja juga akan kembali lagi ke warga nantinya begitu. Nah, ini akhirnya dibukalah 12 hektar tanah air yang sebelumnya digarap oleh warga, sekarang dikelola oleh pihak desa atau lebih tepatnya BUMDes begitu teman-teman. Ya, jadi saya pikir ini bisa jadi contoh untuk desa-desa yang lain karena saya belum melihat desa-desa lain melakukan hal yang sama ya. Jadi hampir setiap desa di sini tuh punya tanah air yang sangat luas, sampai puluhan hektar begitu. Tapi rata-rata ya tidak terlalu bisa menghasilkan. Sebagian digarap oleh warga dan sekarang ini karetnya udah pada nggak bagus lagi. Kemudian sebagian bahkan malah banyak yang sudah disertifikatkan gitu ya. Nah, kalau ditanami kayak gini, apalagi sawit yang sekarang ini lagi bagus-bagusnya begitu ya, dan ke depan insya Allah tetap bagus kalau kita lihat saat ini ya, insya Allah ini akan sangat membantu untuk desa. Oke, jadi tadi saya dapat informasi dari Pak Sekretaris Desa Purwoharjo. Sayang saya nggak sempat untuk merekamnya begitu, tapi saya udah ngobrol-ngobrol panjang lebar sama beliau. Yang intinya ini adalah ide dari desa yang kemudian disampaikan ke warga, ke BPD, semuanya mensetujui. Walaupun ya ini sudah dipersiapkan sejak lama, tahunan begitu. Disetujui dan akhirnya dibukalah kebun ini dan mulai ditanami sawit. Ini kurang lebih 12 hektar teman-teman. Walaupun ya sayang ini kalau menurut saya ini kayaknya kurang terawat ini Pak Kades. Waduh. Ya sayang sekali nih. Jadi saya lihat banyak tanaman sawitnya yang sudah tertutup sama rumput, semak, dan banyak juga yang mati sepertinya. Nah, ini jadi sepertinya perlu di apa ya? Di pupuk lagi nih, kayaknya kurang pupuk ini Pak. Oke, jadi dirawat. Nah, ini cara perawatannya ini saya belum tahu seperti apa. Apakah BUMDes membayar orang atau bagaimana? Ataukah gotong royong warga? Oke, yang jelas kalau menurut saya sih memang ini harus berhasil, wajib berhasil. Karena untuk bisa disetujui masyarakat perlu waktu tahunan. Akhirnya mereka menyerahkan, mereka yang menggarap itu merelakan tanahnya yang digarap ke desa. Nah, kalau sempat ini nggak berhasil, nanti trauma masyarakat, nggak percaya lagi gitu ya. Gimana kok nggak ada hasilnya gitu. Makanya
Kalau saya sih ini wajib berhasil. Jadi kalau perlu dipupuk ya harus dipupuk ini. Oke. Seandainya ini sukses, luar biasa sih. Memang seperti yang diceritakan Pak Sekretaris Desa, ya bisa dibayangkan kalau di desa itu kan sering juga ada acara-acara besar ya, kayak ulang tahun gitu. Biasanya kan tetap narikin iuran ke masyarakat. Nah kalau ini sudah panen, ya tentu saja kalaupun masih tetap iuran juga, kalau misalnya kemarin iurannya 50.000 ya barangkali cukup 10.000 atau bahkan gratis gitu ya. Oke, kita lihat cukup luas dari tower sana sampai nggak kelihatan di sana tuh. Itu di belakang pondok pesantren. Jadi ada sekitar 12 hektar. Kalau di desa-desa lain saya lihat ada juga sih yang sudah ditanami. Cuma rata-rata mereka yang nanam itu pribadi terus bagi hasil gitu. Nah kasusnya yang banyak itu bagi hasil tuh nanti nggak jelas. Nggak jelas gitu. Jadi yang dibagikan hasilnya cuma sedikit ke desanya. Nah kalau ini langsung dikelola BUMDes, mudah-mudahan bisa lebih maksimal. Dan kalau sawit tuh insya Allah kontrolnya bisa lebih mudah sih, karena hasilnya bisa diperkirakan. Biasanya sekian, ya kurang lebih segitu itu ya. Cuma memang kalau tanpa perawatan yang maksimal, sawit ya nggak akan ada hasilnya ya. Oke, kalau bibit sih katanya ya sudah yang bagus lah, ya mudah-mudahan lebih bagus. Dan 3-4 tahun ke depan sudah panen ya. Oke, ini sepertinya habis disemprot yang sebelah sini. Kalau tanah air yang keseluruhannya sih masih banyak katanya. Ini baru sebagian saja 12 hektar. Tapi 12 hektar ini aja kalau berhasil, wah itu udah luar biasa. Oke. Ya, jadi teman-teman di daerah Teran itu tidak ada tanah bengkok, teman-teman. Nggak kayak di Jawa ya. Kalau di Jawa itu kan ada ya sawah, tanah bengkok untuk kepala desa, camat, kadus gitu. Kalau di sini nggak ada. Tetapi ini sih bukan untuk tanah bengkok, kalaupun berhasil dia. Hasilnya akan dikembalikan ke masyarakat. Begitu cerita Pak Sekdes tadi. Jadi kalau kemarin-kemarin memang sih sering jadi perbincangan masyarakat gitu ya. Kenapa tanah air di sini nih nggak ada yang mau nanami sawit atau karet gitu dulu kan? Itu kalau obrolan di warga itu ya gitu. Ya karena kalau yang nanam kepala desa sekarang eh, nanti tahun depan siapa yang atau periode selanjutnya apakah pilih lagi apa enggak? Kalau enggak ya kayak nanamin orang aja gitu. Itu yang sering jadi obrolan warga kemarin-kemarin. Karena di sini nggak ada tanah bengkok gitu ya. Tapi tadi dijelaskan Pak Sekdes bahwa ini bukan untuk tanah bengkok, tapi hasilnya akan dikembalikan ke desa, maksudnya untuk kemajuan desa, untuk warga juga gitu. Oke itu teman-teman. Jadi ya saya pikir ini bagus sekali karena BUMDes kalau kita lihat juga sekarang ini banyak yang usaha macam-macam ya, bikin pertamini gitu, macam-macam lah. Tapi ya namanya usaha kan banyak saingan ya, jadi agak repot. Banyak juga yang kalah, akhirnya malah habis modalnya. Nah kalau sawit ini lebih pasti sebenarnya, modal sekali ya nggak sekali sih, memang perawatannya juga perlu modal. Tapi artinya kan di sini udah biasa ya, orang udah bisa lihat potensi sawit itu seberapa, hasilnya berapa per hektar berapa tuh orang udah tahu di sini, jadi itu lebih pasti. Nah ini mudah-mudahan bisa nular ke desa-desa yang lain. Cuma ini yang saya jadi catatan, ini agak kurang terawat ini Pak. Jadi saya berharap waduh emang siapa nih berharap ya. Ya maksudnya kan gimana ya,
ikut senang gitu sih kalau berhasil. Kalau nggak berhasil kan sayang gitu. Tapi yang jelas idenya udah mantap ini. Tinggal yang perlu dipikirkan lagi perawatannya ini. Oke, ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf videonya nggak begitu detail karena ini terlalu luas, jadi ya saya cuma di sini aja. Mudah-mudahan tetap bermanfaat dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan, terutama ke pihak desa nih ya. Mungkin ada sedikit ya kritik dari saya, mohon maaf. Insya Allah ini untuk kebaikan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.